Assalamualaikum Sobat Boki. Kembali lagi hari ini kita akan membahas tentang jabatan hilang, kasus hilang, publik desak UU perampasan aset segera disahkan. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, langsung saja, mari kita bahas. Halo pemirsa, selamat datang di kanal ini. Hari ini kita angkat pertanyaan besar. Apakah pencopotan seorang pejabat tinggi otomatis menghapus dugaan korupsinya? Publik makin geram ketika kasus-kasus dugaan korupsi seakan berhenti begitu jabatan lepas, sementara undang-undang perampasan aset yang sangat dibutuhkan belum juga disahkan. Indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan di peringkat yang tidak membanggakan. Dari laporan berbagai lembaga, praktik korupsi terus merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun. Tetapi yang membuat masyarakat semakin resah adalah pola lama. Skandal mencuat, pejabat dicopot, kasus sepi pemberitaan hukum. Akibatnya, publik menilai pencopotan hanyalah cara meredam kemarahan, bukan jalan menuju keadilan. Pencopotan jabatan hanyalah tindakan administratif. Proses pidana berbeda dan seharusnya tetap berjalan bila ada dugaan pelanggaran hukum. Tanpa proses hukum, pesan yang sampai ke masyarakat jelas berbahaya. Seolah kehilangan jabatan sudah cukup menjadi hukuman. Dalam beberapa tahun terakhir, kita berkali-kali melihat pejabat yang dicopot setelah ramai isu korupsi. Tetapi, tidak segera berujung ke pengadilan. Walaupun setiap kasus memiliki detail berbeda dan perlu pembuktian di pengadilan, pola yang muncul membuat publik skeptis. Seolah pencopotan adalah penyelesaian. Tidak ada tindak lanjut hukum yang transparan. Disinilah pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Jika disahkan, undang-undang ini memungkinkan negara menyita kekayaan yang asal-usulnya tidak bisa dibuktikan, mengembalikan aset hasil korupsi ke kas negara lebih cepat, memberi efek jera bagi pelaku yang selama ini kerap lolos. Tanpa regulasi ini, aparat hukum kesulitan mengejar aset yang sudah dipindahkan atau disamarkan. Bagi masyarakat, inilah alasan mendesak agar DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan UU ini. Tambahan keprihatinan lain adalah kemudahan remisi bagi narapidana korupsi. Banyak yang mendapat pengurangan hukuman meski merugikan negara dalam jumlah besar. Jika pola ini terus dibiarkan, korupsi terlihat seperti kejahatan dengan risiko kecil namun keuntungan besar. Pemerintahan Presiden Prabowo kini menghadapi ekspektasi tinggi. Langkah nyata yang diharapkan masyarakat antara lain: mengawal dan mempercepat pengesahan UU perampasan aset, memastikan proses hukum berlanjut bagi pejabat yang dicopot, memberi contoh ketegasan agar korupsi tidak punya ruang aman. Komitmen tegas dari Presiden dan seluruh aparat hukum adalah sinyal penting bahwa jabatan hilang, bukan berarti kasus hilang. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Masyarakat dapat mengawasi pembahasan UU perampasan aset, menyuarakan aspirasi melalui jalur resmi dan media, menolak praktik politik uang dalam pemilu dan kehidupan sehari-hari. Pencopotan pejabat hanyalah langkah awal, bukan akhir cerita. Selama proses hukum tidak tuntas dan UU perampasan aset belum disahkan, korupsi akan terus mencari celah. Inilah saatnya pemerintah menunjukkan komitmen nyata dan masyarakat tetap bersuara lantang. Terima kasih sudah menyimak. Bagikan video ini ya agar semakin banyak orang memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di hilangnya